percaya Allah itu setia? Amin ya. Studi yang tadi luar biasa. Mari tetap percaya bahwa Tuhan itu setia. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, kita langsung belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Judulnya adalah, itu salah, kok jadi gitu ya. Judulnya adalah mengimani firman Allah. Jadi itu rupanya saya tulisin tapi keluarnya itu. Jadi mengimani firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini diperhadapkan dengan masalah yang utama. Jadi topik utama apa? Sampah. Di mana-mana sampah. Kemarin ibadah di KSP juga sampah disinggung oleh Bapak Asmadi ya. Jadi memang ini masalah kita saat ini. Nah, karena penutupan beberapa TPA mengakibatkan kita semua harus menyimpan sampah di rumah kita masing-masing ya. Benar. Jadi sampai ada orang yang bingung ini buang sampah di mana, sampai ada yang bawa sampah dibuang ke Malang katanya, titip di Malang. Terus ya pokoknya pada bingung mau cari di mana bisa membuang sampah mereka. Tidak ada satupun dari kita yang menyukai hal ini, sehingga kita berusaha bagaimana caranya supaya sampah ini tidak ada di rumah kita ya. Karena kalau sampah organik itu kan sampah basah. Ketika kita simpan di rumah tidak dikelola dengan baik, itu nanti akhirnya jadi berbau busuk dan akhirnya nanti ada lalat-lalat yang akan membawa bibit penyakit untuk kita kalau lama-lama dibiarkan begitu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada satupun dari kita yang ingin menyimpan ya sampah itu dalam rumah kita. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, seharusnya juga kita menyingkirkan sampah-sampah dalam kehidupan kita. Apakah yang dimaksud sampah dalam kehidupan kita? Mari kita sama-sama buka dalam Kolose pasal yang ketiga ayat ke-38. Kolose 3 ayat yang ke-8 maksud saya. Kolose 3 ayat ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu ya. Di sini dikatakan buanglah. Buanglah, yang dimaksud dengan buanglah adalah bahwa kita harus menanggalkan hal-hal yang tadi sudah disebutkan ya. Ada marah itu adalah kemarahan yang mendidih ya. Dan kemarahan yang berkelanjutan. Kemudian ada geram ini adalah kemarahan yang cepat terbakar. Mungkin istilahnya adalah orang yang bersumbu pendek, jadi cepat banget, kena sedikit langsung marah ya. Kemudian kejahatan ini adalah pikiran-pikiran yang keji, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian ada fitnah adalah kata-kata yang tidak benar, ya, tidak sesuai dengan fakta. Fitnah yang keluar dari mulutmu, ini adalah sampah-sampah dari kehidupan kita yang harus kita singkirkan. Ya, bersihkan dan buang segala sampah yang masih ada di dalam diri kita. Tidak ada satupun dari kita yang bisa terbebas dari hal-hal ini. Jujur, saya juga sama. Kita semua, kalau kemarin juga disampaikan buat pendeta pilih, kita diproses. Setiap hari kita harus membuang sampah itu dalam kehidupan kita. Karena kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Ketika kita membuka medsos, selalu ada hal seperti ini. Ada hal yang keji, hal yang jahat, kata-kata yang kotor. Nah, ini kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Nah, oleh karena itu firman Allah jelas katakan itu adalah sampah. Jadi kalau ada sampah harus kita buang. Dalam Efesus 4 ayat 25 dikatakan sekali lagi, karena itu buanglah dusta. Dusta adalah kebohongan. Kemudian ada kebohongan atau ajaran-ajaran dari guru-guru palsu. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bahkan kalau di dalam Paulus tekankan bahwa di jemaat di Kolose ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan saat ini juga kita diberitakan dengan pengajaran-pengajaran yang bisa menggoyahkan iman kita. Misalnya yang terakhir ini yang sangat terkenal sekali, bahwa dikatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu sama dengan Adam. Ini adalah pengajaran-pengajaran yang
kebohongan yang diciptakan oleh manusia. Awalnya mereka mengatakan Yesus juru selamat, tetapi kemudian mereka salah kaprah. Ini semua sampah-sampah yang harus kita buang, kita singkirkan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama, 1 Petrus 2 ayat pertama dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. 1 Petrus next. Nah, jadi buanglah semuanya itu. Yang dimaksud tadi buanglah. Jadi seperti yang saya katakan, orang percaya harus berbeda. Orang percaya harus berbeda. Berbeda dengan dunia ini. Orang percaya didorong untuk menanggalkan kehidupan dan menyingkirkan seperti pakaian. Jadi menanggalkan kehidupan lama. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, terima Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan ingin memperbarui kehidupannya. Kehidupan yang lama itu harus ditinggalkan. Jangan ketika sudah menerima keselamatan kembali kepada kehidupan lama. Jadi seperti kita mengenakan baju yang lama itu, ketika kita percaya Tuhan, kita harus singkirkan semua. Kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak berkenan harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Dan kita mengenakan manusia yang baru. Jadi seperti menyingkirkan pakaian yang lama dan kenakan pakaian yang baru. Kemudian mereka juga harus mengenakan Kristus. Kalau dulu dikuasai oleh keinginan mereka yang jahat, sekarang karena Kristus maka mereka berbalik dari kejahatan mereka. Jadi ketika mereka berubah, memiliki hidup yang baru, menjalani kehidupan yang baru, bukan karena pekerjaan diri sendiri, tetapi karena Kristus yang sudah menyucikan, yang sudah membersihkan, sehingga kita memiliki hidup yang baru. Jadi bukan lagi kita hidup di dalam kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan. Kita tidak melakukan itu lagi, tapi kita melakukan yang sebaliknya. Hidup kita penuh dengan ketulusan, hidup kita penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih. Itu yang keluar dari dalam diri kita ketika kita menjadi manusia yang baru. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat ke-25 sekali lagi dikatakan, karena itu buanglah dusta, kebohongan, seperti yang tadi saya sudah katakan. Semua itu harus kita buang semuanya. Tapi mari kita belajar berkata-kata yang benar, berkata-kata yang baik. Ini semua sampah-sampah yang harus kita buang dan singkirkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Paulus menasihatkan sidang jemaat di Kolose, di dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi sidang jemaat di Kolose, ketika mereka dihadapkan dengan pengajaran-pengajaran palsu, itu adalah kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh guru-guru palsu untuk memengaruhi sidang jemaat di Kolose. Jadi Paulus menasihatkan, kamu harus tetap teguh, jangan mudah digoyah, jangan mudah digeser. Kalau dulu itu kamu tidak punya pengharapan, sekarang kamu sudah percaya Tuhan, hidupmu sudah menjadi terang, tidak hidup dalam kegelapan lagi, kamu sudah dibebaskan dari kehidupan yang lama, kamu sudah hidup dalam kehidupan yang baru. Jangan kembali lagi tidak punya pengharapan, karena ketika di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Paulus tekankan ini kepada sidang jemaat di Kolose, bahwa mereka harus benar-benar teguh, kuat, sehingga mereka tidak mudah digoncang dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Sidang jemaat di Kolose ketika mereka percaya Tuhan, sudah dibenarkan oleh Tuhan, mereka menjadi umat yang kudus, yang tidak bercela dan tidak bercacat. Dalam Kolose 1 ayat 22 dikatakan bahwa Kolose 1 ayat 22, sekarang mereka sudah diperdamaikan dengan Yesus di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi jemaat di Kolose sudah disucikan, sudah dimurnikan, tidak bercacat celah di mata Tuhan. Kalau sudah memiliki posisi seperti itu, jangan kembali lagi ke kubangan kehidupan yang lama, tapi mereka harus bertekun, yaitu memelihara iman dan dengan tabah tetap percaya kepada Yesus, walaupun mereka harus alami banyak hal, banyak kesulitan, tetapi Rasul Paulus katakan, teruslah bertekun dalam iman, berdirilah teguh, tidak bergoncang.
Walaupun ada ajaran-ajaran yang tidak benar, tapi mereka sudah diajarkan oleh Epafras yang mendirikan sidang jemaat di Kolose adalah Epafras. Dan Epafras juga diajari oleh Rasul Paulus pengajaran-pengajaran yang benar. Maka ketika mereka terima pengajaran-pengajaran yang benar itu, teruslah beriman walaupun banyak tantangan, terus beriman, berdiri teguh, tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Tidak boleh kembali ke keadaan yang lama, yang tanpa harapan. Ketika belum percaya Yesus, mereka mungkin seringkali hidup tidak ada pengharapan. Tetapi sekali lagi, Paulus tekankan, jangan mau digeser. Tetap ada pengharapan. Karena tidak ada pengharapan itu adalah hidup yang lama. Tapi ketika mereka di dalam Kristus percaya, selalu ada pengharapan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara supaya tidak ada lagi sampah-sampah di dalam hati kita, tidak ada lagi sampah-sampah dalam pikiran kita? Bagaimana caranya kita memelihara iman supaya tetap teguh? Ada 4 hal. Yang pertama adalah terus mendengarkan firman Allah. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi iman ini timbul karena kita mendengar firman Allah. Ketika kita mendengar media sosial, berita-berita di televisi, setiap kali buka itu selalu aja hal-hal yang negatif, hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang membuat kita takut, hal-hal yang membuat kita sedih. Ya, ada pembunuhan, perselingkuhan, macam-macam. Itu mengotori diri kita. Oleh karena itu mari kita lebih banyak lagi kita mendengar firman Tuhan. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan timbul, iman kita akan dikuatkan. Kedua, kita menyimpan firman di dalam hati kita. Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi ketika hati kita penuh dengan firman, itu akan mencegah kita dari berbuat dosa. Kita menyimpan firman. Kemudian ayat yang ke-106 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga ketika kita dituntun oleh firman Tuhan, itu menjadi terang. Langkah-langkah kita itu jadi terang, sehingga kita tidak akan terantuk. Kita tahu kalau itu ada dosa, kita tidak akan melakukannya. Ya. Tetapi sebagai manusia, seringkali kita mudah jatuh dalam dosa. Tetapi ingatlah, ketika kita menyimpan firman Allah dalam hati kita, itu akan mencegah kita untuk berbuat dosa. Tidak ada satupun yang bisa menjaga kita untuk tidak berbuat dosa kecuali firman Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita, menerangi jalan-jalan kita, sehingga kalau kita mati lampu, kita selalu cari terang. Ya. Apapun lilin, mungkin korek api sementara, ada senter, supaya apa tujuannya? Kita nggak jatuh, kita nggak tersandung. Ya. Nah, firman Allah itu terang, akan menuntun kita di dalam jalan-jalan yang gelap. Dunia ini sekarang sangat-sangat gelap. Hanya karena masalah sepele orang bisa membunuh. Hanya masalah sepele orang bisa membenci, dendam, kusumat sampai berapa turunan. Hal-hal yang sepele. Ini adalah keadaan dunia. Tapi firman Allah yang akan memelihara kita, sehingga kita tetap hidup di dalam terang. Kemudian memperkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Berhasil dan beruntung tidak masalah materi. Ya. Seringkali kita berhasil beruntung, wah pikirannya harus materi aja, wah akan jadi kaya. Bukan. Yang kita berhasil artinya apa? Kita berhasil mengatasi keegoisan kita. Kita akan berhasil mengatasi ketika kita diberikan dengan masalah. Kita berhasil mengatasi apa? Keraguan-keraguan, ketakutan kita. Kita akan berhasil mengatasi, sehingga kita bisa menghadapi kehidupan ini. Apapun masalah yang Tuhan izinkan, kita akan berhasil melewatinya. Kenapa? Ada Tuhan di dalamnya. Engkau akan beruntung. Kita akan selalu beruntung. Kenapa? Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ya. Mazmur 23 ayat 4 katakan, walaupun kita berjalan di dalam lembah sekalipun, kita tidak takut. Kenapa? Ada Tuhan, ada penyertaan Tuhan di situ. Jadi walaupun lembah yang sangat menakutkan, ketika ada Tuhan kita nggak takut. Jadi apa? Kita beruntung. Ya. Ketika kita punya
damai sejahtera, itu adalah keuntungan. Ketika masalah banyak, kita masih tetap tidur, bisa tidur nyenyak, itu adalah keuntungan buat kita. Ya. Tidur nyenyak itu adalah satu berkat yang luar biasa. Ya, kalau saya seringkali nempel langsung hilang, puji Tuhan, saya bersyukur. Karena sampai pagi saya nggak bangun, pagi udah bangun, tahu-tahu sudah pagi harus waktunya bangun. Jadi benar Tuhan itu luar biasa. Itu adalah berkat buat saya, berkat yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Nah, dikatakan ini memperkatakan firman Tuhan. Jadi kita perkatakan terus firman Tuhan. Ketika kita menghadapi apapun, perkatakan firman Tuhan. Ya. Ketika kita mungkin hati kita udah gundah gimana, wah bingung pikirkan ini dan itu, kita harus katakan, hai jiwaku, hendaklah aku tenang dan berharaplah kepada Dia. Ketika kita dalam kekacauan karena masalah, karena tekanan dan sebagainya, kita ingat firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Ketika kita terus memperkatakan firman, ketika kita sakit, kita katakan, oleh bela-bela saya sudah sembuh. Tuhan adalah penyembuh. Perkatakan. Ketika kita menghadapi banyak masalah, kita ucapkan seperti pujian tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ketika kita punya masalah ekonomi, kita katakan, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Kita sebutkan firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan. Dan ketika kita perkatakan firman Tuhan dengan suara keras, kita mendengar itu akan mengerjakan. Firman Tuhan akan bekerja luar biasa, menguatkan kita. Dan gak ada celah untuk iblis masuk. Kalau kita terus merenungkan firman Tuhan, bahkan dikatakan siang dan malam, memperkatakan itu firman Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada celah untuk iblis. Dan bukan saja kita mendengar, bukan saja kita menyimpan, bukan saja kita memperkatakan, tapi kita mulai lagi melakukan firman Allah. Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang mendengar firman, menyimpan dalam hati, memperkatakan dan melakukannya, orang itu akan menjadi orang yang kuat. Ya. Seperti seorang yang membangun rumah di atas batu karang. Jadi apapun yang angin, hujan, badai boleh datang, tapi kalau dia mendirikan rumah di atas batu karang, maka rumah itu akan tetap berdiri teguh. Demikian juga dengan kita. Kita mendasarkan hidup kita di atas dasar firman Tuhan, di atas dasar Tuhan Yesus sendiri adalah firman, maka kehidupan badai boleh datang, angin boleh datang, banjir boleh datang, kesulitan boleh datang, tapi kita sebagai anak Tuhan akan tetap kuat, teguh, berdiri, tidak tergoyahkan, tidak mudah digeser lagi. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebagai orang anak-anak Tuhan, kewajiban orang-orang yang ingin mendapat bagian dalam urusan ini, mari kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang sudah kita terima. Bahwa dalam Injil ada pengharapan. Kita sudah sering mendengar firman Tuhan. Kita sering mendengar firman Tuhan di mana saja, lewat media sosial, khotbah-khotbah kita dengar. Mari kita mulai belajar. Kita dengar, kita simpan firman dalam hati kita dan pikiran kita. Mulai kita renungkan dalam kehidupan kita. Dan kita perkatakan firman itu ketika kita dalam kesulitan. Apapun yang kita hadapi, firman Tuhan adalah jawaban. Jadi mari kita perkatakan itu. Itu akan menimbulkan iman kita, sehingga kita akan terus kuat, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Kita teguh berpegang pada pengakuan pengharapan kita. Dan pada akhirnya itu akan membuat kita berbahagia. Kenapa? Kita bisa tetap bertahan, iman kita tetap kuat, kita tetap teguh, tidak tergoyah, sehingga kita tidak dapat digeser. Kita tidak boleh mengundurkan diri, karena ketika kita mengundurkan diri, ketika kita kembali kepada kehidupan yang lama, maka kita akan rugi. Kita akan rugi. Tapi ketika kita tetap teguh, kita akan terus menikmati damai sejahtera dan sukacita. Ruginya apa? Kita bersekian lama kita iri Tuhan. Ketika kita kembali kepada kehidupan kita yang lama, apapun yang kita capai, semua tidak ada yang kita bawa ketika kita menghadap Tuhan. Ya. Tetapi ketika kita terus percaya kepada Tuhan,
Semua boleh pergi, semua boleh hilang, tetapi keselamatan itu tetap ada. Kemarin saya bertemu dengan seorang ibu, dia katakan, saya dulu orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sudah semua, tapi dia sekarang sudah percaya kepada Tuhan. Dia katakan, saya tidak mau tinggalkan Tuhan. Semua boleh tinggalkan saya, pokoknya Tuhan, dalam kehidupan saya hanya Tuhan. Betul, saya sangat bangga mendengar seperti itu. Dan kemudian kalau saya besuk Ibu Yarti ya, ketika saya berdoa di rumah sakit baptis, saya merasa ibu ini benar-benar seorang pendoa yang luar biasa. Ketika saya berdoa, beliau almarhumah langsung dia berbahasa roh. Saya bilang, wah, itu hidup yang luar biasa. Sehingga walaupun dalam keadaan seperti itu, tetap imannya tetap kuat sampai akhir, setia sampai akhir. Inilah satu-satunya dasar untuk mengalami kehidupan yang baru dengan Allah, adalah mempercayai dan berpegang teguh pada firman Allah. Ya, setia sampai akhir. Mari kita setia terus sampai mati. Ketika sampah-sampah dalam hati dan pikiran kita singkirkan, maka kita akan mulai bisa mengimani. Ya. Mari kita belajar mengimani apa yang sudah kita aminkan. Ya, seringkali kita ketika mendengar firman Tuhan, kita selalu kata amin, amin. Oke, yang jadi pertanyaan, apakah yang kita aminkan itu sudah kita imani? Ya, jangan bingung. Ya. Jadi mari kita belajar, setelah kita mengaminkan firman Allah, mari kita mengimani, karena itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang menjadi doa pergumulan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu malam hari ini, Tuhan melihat, Tuhan mendengar semua doa kita. Dan mari imani, akan ada kelepasan, akan ada jalan keluar, akan ada jawaban, akan ada mukjizat terjadi segera sesuai dengan waktu Tuhan. Oleh karena itu, mari jangan pernah tinggalkan Tuhan. Seperti tadi pesan Biarti, jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang sangat singkat ini akan memberikan bekal bagi kita. Mari kita buang sampah-sampah yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Mari kita terus mengimani firman Tuhan yang merupakan isi hati Allah. Firman Tuhan yang merupakan jawaban. Jadi dalam firman Allah tersedia semua keperluan kita. Amin. Oleh karena itu mari mulai memperkatakan itu, sehingga tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena kasih karunia Tuhan terus menerus selalu melayakan kita. Puji Tuhan.